kuat dan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda. Timnas U19 mengawali Piala AFF U19 dengan hasil yang bagus, di mana tim asuhan Coach Indra Syafri sukses menang besar atas Filipina 6-0. Tentu saja, dari sisi hasil, ini merupakan hal yang positif karena bisa meningkatkan moral tim secara keseluruhan. Akan tetapi, tak sedikit pula yang menyoroti cara bermain tim U19 di luar dari hasil yang ada. Yap, beberapa media asing bahkan mengatakan jika tim ini masih terlalu textbook dalam bermain sehingga kreativitasnya kurang. Selain itu, intensitas permainan selama 90 menit juga dirasa kurang. Sehingga kemenangan ini dirasa masih banyak catatan yang harus diperbaiki karena tujuan tim ini adalah bisa menembus Piala Asia untuk kemudian Piala Dunia. Akan tetapi dari semuanya akhirnya kita bisa melihat gol perdana dari Jens Raven yang memang sudah ditunggu-tunggu. Harus diakui sejak awal banyak yang merasa skeptis dengan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U19, di mana ia dianggap terlalu menganak-emaskan para pemain yang memang hasil didikan kompetisi dalam negeri dan tidak begitu impress dengan mereka yang lahir serta tumbuh di Eropa. Terlebih setelah Coach Indra mengumumkan hanya ada 3 nama pemain diaspora yang direkomendasi untuk dinaturalisasi, yang mana mereka adalah Maurice Mohinoke, Tim Geppens, dan Dion Marks, meninggalkan Sam Ewell yang bagi sebagian besar netizen sangat disayangkan. Kemudian dari rangkaian pertandingan, mulai dari Toulon Cup hingga uji coba melawan tim PON, timnas U19 ini juga nggak pernah menang. Alhasil, makin ragulah publik kepada Coach Indra bisa membuat tim ini naik level. Nah, menjelang Piala AFF U19, Coach Indra sendiri menegaskan jika ia akan melakukan yang terbaik untuk bisa mengembangkan tim secara menyeluruh. Namun, lagi dan lagi, publik dibuat kaget dengan komposisi starting line-up timnas U19 di laga perdana melawan Filipina, di mana Welber Jardim dan Jens Raven secara mengejutkan tidak masuk ke dalam 11 pemain pertama. Akan tetapi, itu sedikit tertutupi dengan gelontoran gol demi gol yang dicetak oleh para punggawa Garuda Muda. Sesuatu yang kemudian mendapatkan sorotan dari beberapa media asing, khususnya di Asia. Yap, kendati menang besar, akan tetapi dari sisi permainan, media-media asing tadi menganggap jika tim U19 masih belum meyakinkan. Pertama, soal kreativitas. Para pemain bisa dibilang terlalu textbook dan gak ada variasi serangan atau kombinasi, di mana pola serangannya selalu melalui sayap kemudian cutback. Cutbacknya pun 80% nyaris selalu bola bawah, sehingga ini dianggap gak akan berjalan efektif jika bertemu tim yang secara defense lebih rapi. Lalu soal gaya bermain, entah ini instruksi atau apa, tapi nggak tahu kenapa para pemain di tim U19 sangat cinta dengan bola. Ibarat dapat bola, hawanya selalu ingin gocek dulu baru passing, sehingga beberapa kali momentum itu hilang akibat kelamaan bawa bola dan salah passing akibat terburu-buru ingin selalu ke depan. Dan terlihat di Toulon Cup kemarin, gaya main seperti ini benar-benar dihabiskan oleh tim-tim yang mengandalkan high pressing. Kemudian yang paling mencolok tentu saja soal intensitas permainan yang dirasa masih kurang. Maka dari itu, meskipun secara hasil kita berhasil menang besar, namun dari sisi permainan dan intensitas tim ini masih banyak PR-nya. Karena jika ingin bisa tembus ke level Asia dan ujungnya Piala Dunia U20 dengan permainan yang seperti ini, fair aja bakal kelabakan. Dan itu udah terbukti kok kalau gaya main seperti ini mungkin bisa di level Asia Tenggara. Karena sejak zaman angkatan Evan Dimas sampai sekarang, gaya mainnya tetap sama. Yakni serang lewat sayap lalu cutback. Dah gitu aja. Maaf ya Coach Indra, bukan kami nggak respect, tapi memang begitulah kritikan yang ada sejauh ini.
Di sisi lain yang bikin banyak pihak cukup terkejut adalah soal pemilihan pemain. Bagaimanapun, kita tahu kualitas Welber Jardim ini di atas rata-rata. Maka sudah seharusnya ia menjadi pilihan utama. Tapi ya nggak apa-apa, karena pada akhirnya di Piala AFF ini memang ajang yang seharusnya bisa digunakan Coach Indra untuk melihat potensi semua pemain. Apalagi mayoritas pemain di tim ini adalah jebolan pemain yang main di Piala Dunia U17 kemarin. Jadi ya memang harus pelan-pelan dan teliti. Begitu pula dengan Jens Raven. Bagaimanapun, ini pemain adalah pilihan langsung dari Sinteyong. Berarti Jens ini punya suatu potensi yang masih tersimpan. Dan melihat gimana Arkan Kakak yang gagal memanfaatkan 6 peluang yang ia dapat kala melawan Filipina, mungkin di laga berikutnya Jens Raven bisa diberikan kesempatan main sejak awal. Karena terbukti dari sedikit peluang yang ia dapat, pemain 189 cm tersebut sukses mencetak gol dengan cara yang klinis. Dan siapa tahu dengan Jens Raven bisa tampil bagus, membuat Arkan Kakak juga terpacu. Karena bagaimanapun Kakak ini juga punya potensi, hanya saja ia kurang dalam hal off the ball, serta finishingnya masih mentah banget. Ya mungkin dengan usia yang masih 16 tahun, ia masih bisa berkembang. Gak usah banding-bandingin sama Lamine Yamal, yang di usia 16 tahun udah kayak gitu. Karena kalau urusan bakat itu adalah anugerah dari Tuhan, dan Yamal sendiri tumbuh besar di lingkungan sepak bola yang jauh lebih bagus. Apalagi dia pernah dimandiin Messi kan? Jadi jangan buat perbandingan yang gak masuk akal. Yap, terlepas dari apapun, intinya tetap semangat buat Timnas U19. Dan khusus buat Coach Indra, gak usah hiraukan bacotan netizen yang kadang gak ngotak, hujat sampai ngalor ngidul di luar konteks sepak bola. Yang penting benahi setiap kesalahan yang ada dan mumpung masih di AFF, coba-coba variasi taktik atau game plan, agar di level yang lebih tinggi gak keteteran lagi. Memang dari sisi taktik, maaf ya Coach jika kami nilai masih kurang. Tapi dari sisi manajemen, Coach Indra adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Maka dari itu udah benar sebenarnya beliau mimpin tim kelompok umur. Oleh karenanya, kita percaya aja dengan segala hal yang beliau putuskan. Kalau benar ya puji, kalau salah ya kritik. Tapi kritiknya membangun sesuai esensi sepak bolanya. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.